Perkenalkan, nama saya Imas Nurhamidah. Kalian bisa panggil saya Ibu Imas. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai efek Doppler. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran efek Doppler ini, kalian harus tahu apa aja sih tujuan dari pembelajaran efek Doppler ini. Nah, apa saja sih tujuannya? Yang pertama, kalian mampu menjelaskan proses terjadinya efek Doppler. Yang kedua, kalian mampu merumuskan persamaan dari efek Doppler ini. Dan yang terakhir, kalian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efek Doppler ini. Nah, kira-kira kalian udah pada tahu belum siapa sih penemu efek Doppler ini? Efek Doppler ini pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Austria yang bernama Christian Johann Doppler. Christian Johann Doppler mampu mengemukakan mengenai efek Doppler setelah melakukan sebuah eksperimen menggunakan lokomotif dengan gerbong terbuka yang di atasnya terdapat orang yang meniup trompet. Itulah asal mula Doppler mampu mengemukakan efek Doppler yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, sekarang ini Ibu akan menampilkan video animasi mengenai efek Doppler. Simak dengan baik-baik ya. Applications of Doppler effect. Setelah kalian menyimak video tadi, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Menurut kalian, besarnya frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar akan sama atau berbeda dengan yang dipancarkan oleh sumber? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Kalau sudah, silakan disimpan ya. Sekarang, Ibu akan menjelaskan apa yang disebut dengan efek Doppler. Efek Doppler ini merupakan perbedaan frekuensi gerak gelombang yang terjadi akibat adanya gerak relatif dari sumber bunyi, dari pengamat, atau keduanya. Untuk dapat mengetahui besar frekuensi yang diterima oleh pendengar, kita dapat menggunakan persamaan, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs, di mana Fp merupakan frekuensi yang diterima oleh pendengar, V adalah cepat rambat bunyi yang besarnya 340 meter per sekon, Vp adalah kelajuan dari pendengar atau detektor, Vs merupakan laju sumber, dan Fs merupakan besarnya frekuensi dari bunyi yang dipancarkan oleh sumber. Namun, persamaan yang tadi hanya dapat digunakan jika tidak ada angin yang mempengaruhi sampainya bunyi ke pendengar. Artinya, kita harus menggunakan persamaan lain yang mempertimbangkan variabel angin tersebut. Nah, kira-kira bagaimana jadinya persamaannya? Persamaannya akan menjadi Fp sama dengan V plus minus Va dikali dengan Vp per V plus minus Va dikali dengan Vs dikali Fs. Untuk tanda plus minus, ada syaratnya loh. Vp akan bernilai positif jika pendengar mendekat dan bernilai negatif jika pendengar menjauh. Untuk Vs akan bernilai negatif jika sumber mendekat dan akan bernilai positif jika sumber menjauh. Lalu, bagaimana sih dengan persamaan yang melibatkan variabel angin? Tandanya bisa kita ganti dengan tanda positif jika angin membantu sampainya bunyi ke pendengar. Lalu, kita ganti negatif jika angin menghambat sampainya bunyi ke pendengar. Nah, untuk mengantisipasi lupa ketika kalian mengerjakan soal ujian, Ibu punya triknya loh. Apa sih trik tersebut? Yuk kita simak. Apa sih huruf P dan S yang ada di sana? Nah, huruf P ini
kita lambangkan atau kita simbolkan sebagai pendengar. Dan S tentunya sebagai sumber. Nah, kalian bisa lihat di sini ada diagramnya. Ketika P tersebut bergerak ke arah S atau artinya dia mendekati sumber, maka nilai VP bernilai positif. Artinya, tandanya kita ganti dengan tanda positif. Lalu sebaliknya, jika P bergerak ke arah kiri, artinya menjauhi sumber, tandanya menjadi negatif. Sekarang kita beralih ke sumber. Jika sumber ini bergerak ke arah P, karena di sini negatif, maka artinya tandanya kita ganti negatif. Dan sebaliknya, jika S bergerak menjauhi P, artinya S tersebut bernilai positif sesuai dengan arah tanda yang sudah kita tetapkan dari awal. Nah, mudah bukan? Kita hanya perlu membuat garis kemana arah gerak dari sumber atau pendengar tersebut. Lalu bagaimana sih kira-kira jika FP dan Fs tidak bergerak sama sekali? Artinya VP dan Vs-nya bernilai 0, sehingga nilai Fp-nya sama dengan Fs. Nah, perlu diingat karena Fp sama dengan Fs, maka kejadian tersebut tidak dianggap sebagai efek Doppler. Seperti yang sudah disampaikan di awal, efek Doppler merupakan perbedaan dari frekuensi gerak gelombang yang terjadi akibat gerak relatif dari sumber atau pendengar. Makanya, ketika Fp sama dengan Fs atau Vp dan Vs-nya bernilai 0, tidak dianggap sebagai efek Doppler. Dari penjelasan Ibu, tentu kalian bisa menyimpulkan bukan apa jawaban dari pertanyaan yang Ibu sampaikan di awal tadi. Jadi, jawaban yang tepat untuk pertanyaan di awal yang Ibu sampaikan tadi, besarnya frekuensi yang diterima oleh pendengar akan berbeda dengan besarnya frekuensi bunyi yang dipancarkan oleh sumber. Itu karena ada gerak relatif yang dilakukan oleh pendengar atau sumber atau keduanya. Supaya kalian bisa lebih memahami materi tentang efek Doppler ini, Ibu punya oleh-oleh buat kalian. Apa sih oleh-oleh? Oleh-olehnya ini yaitu latihan soal. Dan yang selanjutnya, coba kalian cari fenomena apa yang terkait dengan materi efek Doppler di dalam kehidupan. Jika kalian sudah menemukan apa fenomenanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Baik, sekian materi mengenai efek Doppler ini. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pelayangan bunyi. Untuk itu, persiapkan diri kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.